Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, saya Epita. Pada video kali ini saya akan membahas tentang join. Jadi, join akan digunakan ketika kita membutuhkan informasi dari dua tabel atau lebih dengan syarat tabel yang akan dijoin memiliki relasi satu sama lain. Join yang sering digunakan adalah inner join dan juga outer join. Pertama, saya akan menjelaskan tentang inner join. Di sini saya memiliki bentuk penulisan umum inner join, yaitu select tabel 1 titik bintang, tabel 2 titik bintang from tabel 1 inner join tabel 2 on tabel 1 titik pk atau primary key sama dengan tabel 2 titik fk atau origin key tikom. Jadi tabel 1 titik bintang di sini adalah tabel satunya adalah alias atau penunjuk tabel yang filenya akan ditampilkan. Kemudian bintangnya adalah nama filenya. Sebagai contoh, di sini ada tabel 1 namanya buku, kemudian nama filenya adalah nm buku. Jadi bisa langsung dituliskan sebagai aliasnya buku, kemudian nama filenya nm underscore buku. Seperti itu. Fungsinya apa? Fungsinya adalah agar jelas pada dari tabel manakah yang akan ditampilkan. Lanjut kepada inner join. Nah, di sini inner adalah jenis joinnya, tetapi bisa dituliskan hanya joinnya saja. Jadi pada penulisan umum ini bisa hanya dituliskan join saja dan innernya tidak dibawa. Seperti itu. Lanjut kepada on. On di sini adalah kondisi atau bisa menggunakan using. Using di sini juga kondisi, tetapi using bisa digunakan apabila nama dari primary key dan origin key sama. Nah, misal di sini origin primary key dan origin key namanya adalah misal nm buku. Jadi bisa langsung digunakan using dan penulisannya adalah seperti ini. Select tabel 1 titik bintang, tabel 2 titik bintang from tabel 1 inner join tabel 2 using nm buku. Jadi langsung saja dituliskan nm buku. Lanjut dengan latihan praktikum inner join menggunakan command from atau cmd. Di sini saya akan membuat database tabel dan mengisi tabelnya dengan record. Jangan lupa untuk menyalakan aplikasi sumnya, kemudian start 2 teratas.
Nah, soal di sini ada soal nomor 8, tampilkan daftar dosen yang mengajar mata kuliah SIM menggunakan inner join. Saya sudah membuat 3 tabel. Yang pertama ada tabel dosen, kemudian ada tabel mata kuliah, dan juga ada tabel mengajar. Kita cari relasinya antar tabel tersebut. Yang pertama, kita relasikan tabel mengajar dengan tabel mata kuliah. Di sini ada kode matkul pada tabel mengajar sebagai origin key, kemudian pada tabel mata kuliah ada kode matkul sebagai primary key. Itu yang pertama. Nah, yang kedua adalah kita relasikan tabel mengajar dengan tabel dosen. Kita bisa temukan pada tabel mengajar NIP di sini sebagai origin key, kemudian pada tabel dosen NIP di sini sebagai primary key. Langsung ke sintak pengerjaannya ya. Saya ketik terlebih dahulu sintaknya pada comment from. Jadi penjelasannya adalah select bintang from itu select bintang untuk menampilkan semua isi file atau menampilkan semua isi recordnya, karena pada soal nomor 8 ini tidak diberikan perintah untuk menampilkan file apa saja. Kemudian from mengajar yaitu tabel yang akan dijoin. Inner adalah tipe joinnya. Kemudian tabel mengajar tadi akan dijoin dengan tabel dosen on kondisi mengajar titik NIP sama dengan dosen titik NIP. Nah, NIP ini adalah yang tadi primary key dan origin key yang sudah kita cari sebelumnya. Kemudian inner sama saja tipe join. Kemudian join dan tabel mengajar akan dijoin lagi dengan tabel mata kuliah. Kemudian kita coba mengundangkan using karena tadi file relasinya itu sama, yaitu kode matkul, di mana seperti yang pada soal ini mata kuliahnya SIM. Kita bahas sedikit sintak yang ada pada comment from ini menggunakan tabel. Di sini saya sudah ada 3 tabel. From mengajar di sini kita sudah tahu bahwa yang akan dijoin adalah tabel mengajar. Kita lihat pada tabel mengajar, bagaimana sih mengetahui dosen yang mengajar mata kuliah SIM. Nah, di sini kita lihat mana saja yang mengajar mata kuliah SIM, sedangkan di sini hanya angka saja. Nah, kita gunakan relasi antara tabel mengajar dengan tabel mata kuliah, yaitu kita lihat nama mata kuliah SIM, yaitu kode matkulnya adalah 303. Dengan begitu kita tahu yang kode matkulnya adalah 303, yaitu nama matkulnya SIM. Jadi kita bisa langsung saja. Yang pertama adalah tabel mengajar. Kita kopikan filenya, kemudian kita kopikan yang ada 303-nya. Kemudian ada pada nomor 5. Kemudian ada pada nomor 10. Oke, kita pindah ke yang tabel kedua, yaitu tabel dosen. Langsung kita kopikan filenya. Nah, bagaimana kita mengetahui informasi selanjutnya yang akan kita isikan pada tabel yang kita buat ini? Yaitu dengan seperti yang tadi, yaitu melihat relasinya, yaitu ada pada NIP. Nah, jadi kita tinggal mengikuti NIP yang sudah ada. Seperti 101 ada pada nomor 101. Kemudian ada 1012. Kemudian ada yang nomornya 1015. Untuk tabel yang terakhir, langsung kita kopikan filenya. Nah, di sini kita tidak usah mencari lagi karena yang diminta adalah mata kuliah SIM. Jadi langsung saja kita kopikan yang mata kuliahnya SIM saja untuk semuanya. Kira-kira seperti itu penjelasannya. Gunanya apa? Agar kita tidak hanya tahu sintaknya saja, tetapi kita juga akan mengetahui isinya sesuai atau tidak dengan sintak yang sudah kita buat. Lanjut ke soal berikutnya, itu nomor 9. Tampilkan hanya pada nama dosen, nama matkul, tahun masuk yang mengajar mata kuliah e-commerce, kemudian urutkan secara descending berdasarkan tahun masuk. Saya akan mengetikkan terlebih dahulu sintaknya.
Jadi pada nomor 9 yang akan ditampilkan adalah nama dosen, kemudian nama matkul, dan kemudian tahun masuk. Di sini kita menggunakan alias nama tabelnya agar lebih jelas file dari tabel manakah yang akan ditampilkan. Kemudian from mengajar, nah ini mengajar adalah tabel yang akan di-join. Kemudian di inner join tabel mengajar dengan tabel dosen. Kemudian kita bisa langsung menggunakan using karena tadi nama filenya itu yang direlasikan sama. Kemudian di inner joinkan lagi dengan tabel mengajar dengan tabel mata kuliah. Kemudian kita menggunakan using lagi selanjutnya dengan syarat di mana mata kuliahnya, nama matkulnya adalah e-commerce. Nah, jadi ini nama tabelnya, kemudian ini nama filenya, dan syaratnya adalah e-commerce. Kemudian diurutkan secara descending, berarti kalau tahun masuk yaitu karena angka berarti diurutkan dari yang terkecil sampai yang terbesar. Jadi isinya seperti ini. Kita lanjut ke nomor 10, yaitu buat alias dengan nama depan untuk file nm_dosen dan alias mengajar. Untuk file nm_matkul tampilkan hanya file nib alias nama dosen alias mengajar, kemudian urutkan berdasarkan nama matkul. Saya akan mengartikan terlebih dahulu sintaknya. Jadi pada nomor 10, pada soal yang diminta adalah tampilkan hanya file nib alias nama dosen filenya adalah nama dosen, nm_dosen, kemudian alias mengajar, filenya adalah nama matkul, kemudian urutkan berdasarkan nama matkul. Di sini kita menggunakan alias tabelnya juga agar lebih jelas file mana yang akan ditampilkan dari tabel mana. Kemudian di sini kita menggunakan alias lagi atau else untuk mengubah nama yang akan ditampilkan di sini. Kemudian from mengajar yaitu tabel yang akan di-join, kemudian di inner join dengan tabel dosen, kemudian di inner join lagi dengan tabel mata kuliah, dan order by mata kuliah nama matkul. Nah, di sini kemudian urutkan berdasarkan nama matkul. Nama matkul kan dari huruf ya. Jadi akan diurutkan dari A sampai ke Z. Kita lanjutkan kepada pembahasan yang selanjutnya atau pembahasan yang kedua, yaitu outer join. Nah, di sini outer join ada dua, yaitu left join dan juga right join. Di sini bentuk penulisan umumnya sama saja seperti inner join, hanya berbeda di tipe joinnya saja, yaitu left dan juga right. Nah, left join akan menampilkan data-data pada tabel pertama sebelah kiri, termasuk data yang tidak berelasi, dan akan ditampilkan secara default atau secara otomatis dengan nilai 0. Sedangkan yang right-nya adalah akan menampilkan data-data tabel kedua sebelah kanan, termasuk data yang tidak berelasi, dan akan ditampilkan secara otomatis dengan nilai 0. Saya akan membuat database tabel dan mengisi tabelnya dengan import dulu pada command form.
Kita coba latihan untuk lab outer join. Di sini ada nomor 8. Tampilkan isi record dengan perintah lab outer join. Sebelumnya kita harus mencari dulu file relasi untuk dimasukkan ke dalam sintaknya, yaitu di sini kita bisa lihat ada ID kategori pada tabel kategori buku sebagai primary key, kemudian ada ID kategori juga sebagai origin key pada tabel buku. Berarti yang nanti akan dimasukkan adalah file ID kategori. Saya akan mengetikkan terlebih dahulu sintaknya. Kira-kira seperti itu sintaknya. Nah, di sini select from buku, kenapa select bintang? Karena di sini disuruhnya tampilkan isi record, tidak disuruh menampilkan file apa saja yang ingin ditampilkan, hanya isi recordnya saja, berarti menampilkan seluruh isi record. Nah, lab join itu labnya itu tipe joinnya, kemudian yang akan dijoin dengan tabel buku adalah tabel kategori buku, kemudian kondisinya, dan ini adalah buku titik ID underscore kategori sama dengan kategori underscore buku titik ID kategori tikom. Nah, seperti ini isinya. Kita coba sedikit ya bahas menggunakan tabel. Di sini saya sudah memiliki 2 tabel. Yang akan dijoin di sini adalah tabel buku. Kita coba langsung saja agar lebih cepat. Kita langsung ketikkan filenya. Nah, pada lab join ini semua data yang ada pada tabel sebelah kiri akan ditampilkan semua, walaupun ada dari recordnya yang tidak berelasi. Yang kedua, kita tabel kategori buku, langsung kita paste filenya. Kemudian kita akan mengikuti tabel yang sudah kita kopikan. Pertama 1, kemudian yang kedua 2, mengikuti ID kategorinya, kemudian 2 lagi, kemudian di sini 4, kemudian 5. Nah, dan yang terakhir, karena di sini ID kategori yang nomor 6 tidak berelasi, maka isi dari recordnya yang tabel sebelah kanan itu otomatis 0. Yang terakhir, kita coba latihan dari write outer join yang nomor 9. Soalnya adalah tampilkan isi record dengan perintah write outer join. Oke, saya akan langsung mengetikkan sintaknya terlebih dahulu. Jadi sintak pada nomor 9 adalah select bintang. Kenapa menggunakan select bintang lagi? Karena di sini hanya disuruh tampilkan isi recordnya, yang berarti menampilkan semua isi record. Kemudian di sini write join, write-nya adalah tipe joinnya, kemudian yang akan dijoin dengan kategori underscore buku, kemudian on adalah kondisinya, buku titik ID kategori adalah file relasinya, kemudian kategori underscore buku titik ID kategori tikom. Nah, hasilnya adalah seperti ini. Bisa dilihat bahwa yang sebelah kiri ini adalah tabel dari kategori buku dan semuanya ditampilkan, sedangkan pada tabel buku ada otomatis yang tidak berelasi adalah isinya langsung 0. Kira-kira seperti itu pembahasan yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.